Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati hidup yang baru dalam kasih dan anugerah-Mu. Saatnya bagi kami mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Rasul Paulus menulis pasal ini untuk mengingatkan jemaat Korintus bahwa karunia rohani, pelayanan, bahkan iman yang besar pun tidak berarti apa-apa tanpa kasih. Di tengah kehidupan yang sibuk dengan pelayanan, pencapaian, dan pengakuan, Paulus mengajak kita kembali ke inti dari kekristenan, yaitu kasih yang sejati. Menarik sekali jika kita melihat apa yang Paulus katakan mengenai kasih di sini. Kasih itu bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan nyata. Kasih yang sejati sabar ketika disakiti. Kasih yang sejati murah hati kepada yang tidak layak. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tetap mengasihi meski tidak dibalas. Ia tidak berhenti di saat orang lain mengecewakan kita. Karena kasih itu berasal dari Allah sendiri. Ketika kita belajar mengasihi seperti Kristus, tanpa syarat dan tanpa pamrih, maka hidup kita menjadi cerminan kasih Allah bagi dunia. Semua yang kita lakukan, entah besar atau kecil, akan bernilai kekal jika dilakukan dengan kasih. Mari kita melakukan pelayanan, pekerjaan, dan hubungan dengan kasih. Jangan biarkan kita melakukan apapun tanpa kasih. Mohon Tuhan jadikan hati kita sabar, rendah hati, dan penuh belas kasih, agar hidup kita mencerminkan kasih-Nya setiap hari. Adakah orang yang sulit kita kasihi hari ini, yang Tuhan ingin aku ampuni dan layani dengan hati lembut? Jika ada, mari kita belajar untuk mengampuni dan mengasihi, bahkan memberkati mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajarkan kami bahwa kasih melebihi apapun dalam hidup ini. Sehingga ketika kami melakukan hal apapun, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan ketika kami membangun relasi dengan orang lain, kami melandaskannya dengan kasih yang sudah kami terima dari Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.